Kantong sehat? Ya. Mudah-mudahan kantongnya sehat. Amin. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa kepada Allah. Ketua kelas hadir ya? Oke, silakan ketua kelas pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Duduk, siap. Kepada Bapak Guru, hormat gerak, tegak, berdoa mulai. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Fauzan ya, Muhammad Fauzan ya. Mana Fauzan ini? Sakit ya? Abdullah Al-Hamid Zakaria. Kita sudah bahas tentang dalil ya, pelaksanaan ibadah kurban. Nah, untuk hari ini kita akan masuk tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Kamu kan sudah pernah melihat ya bagaimana orang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, dalam pelaksanaan itu mesti sesuai dengan dalil, mesti sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Jadi penyembelihan hewan kurban itu mesti dilaksanakan sesuai dengan itu. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ya semau kita saja. Ya kan? Lalu mengenai pembelajaran kita hari ini, kenapa penting kita belajar ketentuan dan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini? Ya. Karena dalam penyembelihan hewan kurban itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini KD yang akan kita pelajari. Nah, itu memahami ketentuan kurban dan akikah. Indikatornya ada, lalu tujuan pembelajarannya ada 7 ini. Banyak ya. Ada membiasakan melaksanakan kurban dan akikah sebagai perintah agama dengan benar, membuktikan perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa. Lalu langkah-langkah pembelajarannya, karena kita memakai model pembelajaran problem based learning, ada 5. Ada orientasi masalah, ada pembagian kelompok, ada tahap membimbing penyelidikan. Jadi kamu nanti akan melakukan penyelidikan sama dengan pembelajaran sebelumnya. Lalu ada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan terakhir tahap menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Anak-anak apa? Masih semangat ini? Semangat terus. Semangat. Wah. Anak-anak apa? Sekarang Bapak punya 2 gambar. Coba perhatikan dengan seksama. Amati gambar ini. Kira-kira apa yang akan kamu dapatkan dari 2 gambar ini? Apa informasinya? Tahap pembelajaran pertama tadi kita akan ada orientasi masalah. Apa masalah yang terjadi di gambar ini? Sapinya ngamuk. Coba perhatikan dulu. Ayo, apa tadi Irfan? Apa tadi kata Irfan tadi? Sapi lepas. Oke, yang lain gimana? Lalu Bapak ada sebuah video juga. Ini terkait dengan masalah penyembelihan hewan kurban. Silakan kamu perhatikan dengan baik apa yang terjadi dalam video ini. Gimana? Apa masalah sapinya tadi?
Sudah dipotong tapi masih Sapi bisa yang berdiri. sudah dipotong, Hidup lagi, tegak lagi. Bisa masih Gimana? bisa Bisa? berdiri. Berdiri lagi. berapa tuh kira-kira? Belum mati. Belum mati ya? Belum mati. Salah kamu Kita lanjutkan. Bapak ingin anak-anak Bapak membagi anak-anak Bapak menjadi 5 kelompok. Anak-anak Bapak sudah duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya. Sekarang Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini yang menjadi dasar untuk anak-anak Bapak nanti dalam berdiskusi, dalam bekerja di kelompoknya masing-masing. Ya. Itu mana? Kelompok 1, kelompok ini ya. Dan 2. Baik anak-anak Bapak, sebelum anak-anak Bapak melanjutkan kegiatan belajar, kita lanjutkan kegiatan belajar. Bapak ada ice breaking, ya. Ice breaking menggunakan quizzes, apa? Quizzes. Nah, Bapak akan bagikan linknya di grup WA masing-masing. Coba masuk menggunakan grup WA masing-masing. Kita lanjutkan sekarang anak-anak Bapak akan melaksanakan penyelidikan dan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan di kelompok masing-masing. Ya, terkait dengan masalah yang kamu temukan di awal tadi. Sapinya ngamuk, apalagi sapinya yang sudah disembelih tapi bisa berdiri. Nah, silakan lakukan penyelidikan, lakukan diskusi, dan kerjakan LKPD di kelompok masing-masing. Sekarang kerjakan. Kalau ada kendala dalam diskusi atau tidak paham dengan LKPD, boleh sampaikan sama Bapak ya. Oke, Pak. Coba perhatikan ke depan. Waktu diskusi sudah selesai, saatnya anak-anak Bapak ya, menganalisa hasil penyelidikan itu dan mempresentasikan di depan kelas. Nah, untuk analisa Bapak kasih waktu 5 menit untuk kembali mencek hasil penyelidikannya masing-masing. Setelah itu lakukan presentasi ke depan masing-masing kelompok. Dan kelompok lain akan menanggapi apa yang sudah disajikan oleh kelompok yang tampil. Baik, Tom? Benar. Semangat? Semangat. Oke. Dan anak Bapak, karena waktu menganalisa juga sudah selesai, kita minta masing-masing kelompok yang tampil ke depan. Kita mulai dari kelompok 5. Biasanya kan dari kelompok 1 tampil ya. Sekarang kita minta dari kelompok 5 tampil. Baik, silakan kelompok 5 menyajikan hasil penyelidikannya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan ketentuan jenis hewan yang boleh dijadikan kurban dan akikah. Kurban 1. Unta umur 5 tahun. 2. Sapi kerbau umur 2 tahun. Kambing umur 2 tahun. Domba diri umur 1 tahun. Hewan dalam keadaan sehat. Sedangkan akikah 1. Kambing umur 1 tahun lebih dan sudah berganti gigi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Zakaria. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya bagaimana cara pembagian daging kurban dan akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Tata cara mengundi hewan kurban. Pertama menghadap kiblat, selanjutnya menghadapkan hewan ke kiblat, dan Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tata cara penyembelihan hewan kurban menghadap kiblat ya. Jadi penyembelihan hewan itu mesti menghadap kiblat. Hewannya dihadapkan ke kiblat, menajamkan pisau jauh dari hewan. Ya, jangan di dekat hewan itu kita menajamkan pisau, takut dia nanti. Saya boleh ya. Tidak menyembelih hewan di depan hewan lain. Seperti tadi kan ada di gambar yang pertama. Iya. Cara yang buruk. Sedih ya kan. Mengucapkan basmalah, menyembelih dengan cepat, dua saluran harus putus. Ya. Ada putih, salurannya apa? Berlari, berarti ya. Lanjut. Sekarang ada nama Pak karena sudah memberikan penguatan, ya. Kita akan menyimpulkan bersama. Ya. Menyimpulkan kesimpulannya gimana tadi? Bahwa hewan kurban itu gimana? Sehat atau tidak? Sehat. Harus deh. Sehat. Umurnya cukup. Kalau tidak cukup umur tidak boleh disembelih. Sama juga dengan hewan akikah. Gimana hewannya? Harus sehat. Harus sehat dan cukup. Selanjutnya kita refleksi. Masih semua? Masih? Yang pertama, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Semua informasi bisa dipahami dengan jelas? Baik itu dari kelompok dan juga pemahaman dari Bapak. Bisa ya? Lalu anak Bapak, sebelum kita tutup ya, Bapak ingin menyampaikan kita akan ada namanya reward atau penghargaan terhadap kelompok yang terbaik. Kira-kira kelompok siapa yang terbaik? Sudah tahu? Kan sudah Bapak kasih kisi-kisinya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Dan untuk tugas anak-anak Bapak di rumah itu membuat peta konsep mengenai tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Ya, buat di kertas HPS, buat dengan bagus. Minggu depan dikumpulkan. Jelas? Yang selanjutnya pelajaran kita pada minggu depan itu mengenai hikmah pelaksanaan kurban dan akikah. Apa? Hikmah pelaksanaan akikah. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak. Ini terima kasih. Sama-sama. Sampai ya. Karena pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan membaca salat. Terima kasih Pak Jamaah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.